Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu mansubatil asma'i. Bab isim-isim yang dibaca nasab. Al-mansubatu Adapun yang dibaca nasab khamsata asyara. itu ada 15. Wahia Wahia 15. Mana yang 15? al-maf'ulu bihi Pertama ada maf'ul bih. wal masdaru. Ini nanti berurut dijelaskan. Berarti nanti fokus di maf'ul bih, setelah maf'ul bih masuk di masdar. Ya. Yang kedua masdar. Wa sarfiz zamani Kedua ada dzarab zaman wa sarful makani dan dzarab makan. wal halu Kemudian ada hal. wat tamyizu Kemudian ada tamyiz. wal mustatsna Kemudian ada mustasna. wasmula Kemudian isimnya la. wal munada Kemudian ada munada. wal maf'ulu min ajlihi Kemudian ada maf'ul min ajli. wal maf'ulu ma'hu Kemudian ada maf'ul ma'ah. wa khabaru kana wa akhawatiha Khobarnya kana dan saudaranya. wasmu inna wa akhawatiha Isimnya inna dan saudaranya. wattabi'u lil mansub. Dan yang mengikut kepada yang dibaca nasab. Wa huwa Wahuwa mana itu tabi lil mansub? arba'atu asya. Ada 4. An-na'tu Pertama ada na'at. wal 'atfu Kedua ada atop. wat tawkid Kemudian ada taukid. wal badal. Kemudian ada badal. Terus. Lanjut aja. Ini 15 nanti dipelajari. Berarti kurang lebih 1 minggu ini ya. 1 minggu sudah selesai. Mudah-mudahan. Setiap pertemuan selesai 1 pembahasan. Ya. Kenapa? Kenapa, Mri? Atau mau turun kembali, ikut di sini? Tapi wajib ikut nanti dengar-dengar. Karena biasanya orang paham itu kalau ada pengulangan. Makanya enak kalau ada pengulangan. Ya. Tapi saya rasa sudah gampang diulang sekarang ya. Ada YouTube-nya sudah, ya. Jangan lupa subscribe katanya. Ya. Lanjut. Babul maf'uli bihi. Babnya maf'ul bih. Jadi kita belajar tentang maf'ul bih. Wa huwa Apa itu maf'ul bih? al-ismul mansubu Isim yang dibaca nasab. alladhi yaqa'u bihil fi'lu. Wal ismul mansub. Isim yang dibaca nasab. Alladhi yaqa'u bihi al-fi'lu. Jadi pengertiannya maf'ul bih. Jadi tidak boleh lagi katakan maf'ul bih itu adalah objek. Jadi pengertiannya maf'ul bih adalah ismul mansub, isim yang dibaca nasab, alladzi yaqau bihi, yang terjadi bihi dengannya alladzi apa al-fi'lu. Artinya dikenai pekerjaan. Isim yang dibaca nasab yang dikenai pekerjaan. Berarti ada pekerjaannya dulu, kemudian yang dikenai daripada pekerjaan itu yang disebut dengan maf'ul bih. Nah, jadi harus tahu hukumnya maf'ul bih itu ada. Sebelumnya adalah harus menggunakan fi'il yang sifatnya muta'addi. Ya. Jadi harus bedakan fi'il muta'addi dengan fi'il lazim. Berarti nanti adanya maf'ul bih ketika fi'ilnya menunjukkan fi'il yang sebelumnya adalah fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang butuh maf'ul. Jadi kalau bahasa Indonesia kamu kurang, berarti kamu tidak tahu ini maf'ul bih. Tahu kan fi'il yang butuh maf'ul? Kalau makan butuh maf'ul enggak? Hah? Tidak butuh maf'ul. Iya, makan apa? Itu makan apa? Baru maf'ul berarti. Ya. Pokoknya tahu bedakan mana fi'il lazim, mana fi'il muta'addi. Kalau berdiri. Nah, itu berarti lazim. Berarti tidak ada maf'ul itu nanti. Nah, jadi harus tahu bedakan mana fi'il lazim, mana fi'il muta'addi. Nah, keberadaan maf'ul bih nanti ada setelah fi'il muta'addi. Paham? Nah, terus. Nahwu qaulika Contoh ucapanmu. darabtu Zaidan. Darabtu Zaid.
wa rakibatul farasa. Rakibtul fars. Wa huwa Maf'ulun bih qismani. terbagi menjadi dua. Zahirun wa mutmarun. Ada yang zahir, ada yang mutmar. Fazahiru Adapun yang zahir, ma taqaddama zikruhu. sesuatu yang sudah lewat disebutkannya. Mana itu ra'aitu Zaidan? Berarti ra'aitu fi'il, fa'il, Zaidan jadi maf'ul. Berarti ini disebut dengan maf'ul secara zahir ya. Zahir itu berarti bukan domir. Berarti maf'ulnya berupa bukan domir. Itulah zahir. Ini dari segi pembagian. Terus. Wal mutmaru Mutmar qismani. terbagi dua. Ya. Jadi kalau mutmar itu terbagi dua. Terus. Muttasilun Ada yang muttasil. wa munfasilun. Ada yang munfasil. Jadi pembagiannya domir maf'ulun bih ada dua. Ada yang zahir. Contohnya ra'aitu Zaidan. Ada yang domir. Domir itu terbagi dua lagi. Berarti ada yang muttasil dengan ada yang munfasil. Yang munfasil itu, yang muttasil itu berarti domir bersambung dengan fiil. Maka posisi domir, nah itu namanya domir muttasil. Berarti ja'aka Zaid. Berarti ini kaf jadi maf'ul bih. Ini masuk kategori domir dalam artian pembagian yang muttasil. Paham? Posisinya jadi maf'ul. Berarti fi'il, maf'ul, fa'il. Terus. Fal muttasilu Adapun yang muttasil, isna asyara. itu ada 12. Wahia Wahia 12. dorobani Dorobani, wa dorobana dorobana, wa dorobaka dorobaka, wa dorobaki dorobaki, wa dorobakuma dorobakuma, wa dorobakum dorobakum, wa dorobakunna dorobakunna, wa dorobahu dorobahu, wa dorobaha dorobaha, wa dorobahuma wa dorobahuma, wa dorobahum wa dorobahum, wa dorobahunna. wa dorobahunna. Itu yang muttasil. Ada 12. Pokoknya domir bersambung dengan fiil. Maka posisi domir adalah maf'ulun bih. Terus. Wal munfasilu Ada punya munfasil. isna asyara. Itu juga ada 12. Wahia Wahia mana yang 12? iyaya Ada iyaya. wa iyana Iyaya wa akhwatuha. Saya sebut langsung iyaya wa akhwatuh. Jadi ingat. Bisa disimpulkan. Iya ya. Dimanapun tempatnya pasti jadi maf'ulun bih. Ya. Jadi ketika kamu dapat lafadz iya, berarti itu sudah pasti maf'ulun bih. Masuk dalam pembagian maf'ulun bih yang domir dalam pembagian yang munfasil. Berarti iya kana budu. Berarti itu iya jadi maf'ul bih. Ya. Jadi ketika dapat lafadz iya, itu sudah pasti maf'ulun bih. Ya, paham? Paham enggak? Pasti sudah. Paham? Paham enggak? Iya, ini iya. Jadi ketika dapat lafadz iya, sudah pasti maf'ulun bih. Iya kana budu. Berarti iya itu jadi maf'ulun bih. Paham? Ini domir masuk kategori domir munfasil namanya. Iya, domir ini. Ini masuk kategori domir yang terpisah. Mana hiya? Ini yang maf'ul bih. Bukan domir yang huwa humahum hiya humahunna. Ini maf'ul bih yang posisinya berupa apa? Maf'ul bih berupa domir. Nah, kalau maf'ul bih dalam bab domir itu terbagi dua. Ada yang muttasil, ya berarti kakumakum kikumakunna ketika bersambung dengan fi'il itu masuk dalam pembagian yang muttasil. Nah, kalau iya, itu dimanapun dia letaknya pasti jadi maf'ul bih. Dan dia masuk dalam pembagian domir yang munfasil dalam bab maf'ul bih.
Iya saja. Jadi nanti yang digandengkan boleh iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyakunna, iyaya, iyana. Itu boleh semua. Nanti ada irabnya semua itu. Paham? Paham dulu sampai sini. Ya? Ini dari segi pembagian ya. Jadi ketika ditanya maf'ul bi itu terbagi berapa? Ada dua, ada dhohir, ada yang mudmar. Dhohir ya contohnya ra'aitu Zaidan. Yang domir terbagi dua, ada yang mutasil, ada yang munfasil. Mutasil itu yang mana? Yaitu kakumakum bersama dengan fiil. Kalau yang munfasil yang mana? Iya ya wa akhwatu. Itu ketika dia manapun tempatnya pasti jadi maf'ul bih. Masuk dalam pembagian maf'ul bih yang bagian domir yang munfasil. Paham? Silakan ditulis. Saya mau fokus di sini dulu nih. Kita bahas yang ini. Sudah? Sudah ya? Ya. Munfasil fokus ke iya. Ya. Ini kita berangkat dari iya ya dulu. Berarti iya ya. Ya, kita fokus. Jadi ketika di i'rab iya ya, dia masuk kategori domirun, baris, munfasil, mabuniun, iya ya, iyanya itu tambahan. Berarti yang maf'ulun bi itu iyanya. Berarti iya huruf terakhirnya apa? Iya huruf terakhirnya apa? Alif. Berarti alif sama dengan di sini. Berarti mabuniun alas sukun. Fi mahalli nasbin. Jadi maf'ul bih. Ya? Itu. Terus di i'rab layaknya. Ini beda-beda. Kita mulai dari ya dulu. Atau dimulai dari hu dulu biar yang berurut ya. Biar berurut. Iyahu. Kan boleh semua itu. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna. Itu boleh semua. Nah, kalau iyahu, berarti al-ha'u, kamu i'rab al-ha'unya. Al-ha'u harfun. Itu menunjukkan orang keberapa? Orang ketiga. Orang ketiga disebut dengan apa? Goib. Nah, berarti harfun dalun alal goib. Paham? Berarti goibi.
Paham? Paham enggak? Huruf yang menunjukkan orang ketiga. Paham? Nah, masuk ke huma. Iya huma ya. Langsung saya domirnya saya ini ambil. Kalau huma berarti harfun, dalun. Ini bentuk tasnya gimana nih? Nah, itu harfun dalun alal go ibaini. Paham? Huma orang ketiga tasnia. Pahami dulu orang ketiga itu goib. Makanya kemarin penting sekali tahu domir. Orang ketiga itu disebut dengan goib, ya kan? Nah, cuma bentukan tasnya. Berarti kalau membentuk tasnya gimana? Ya nun berarti goib ini. Paham? Paham ya? Huma. Paham? Paham enggak? Nah, masuk ke hum. Berarti kalau hum jama, berarti menunjukkan bentuk jama, berarti pakai apa di sini? Ego ibuna, harahar ujer. Ya dan nun kalau di jer. Kalau ropa kan go ibuna memang. Tapi kalau nasab jer berarti ya go ibina. Paham? Kalau hia, berarti kalau hia go tambah tamarbut berarti apa? Nah, go ibati. Kalau yang huma untuk perempuan, ya itu kan gampang. Go ibataini. Kalau yang hunna berarti go ibitina. Apa go ibitina? Jamak mana saling gimana menjamakkannya? Ya, berarti go ibatina. Betina. Paham? Ini yang domir orang ketiga. Masuk ke orang ketiga. Kedua berarti. Kalau kaf, berarti iyaka ya. Berarti masuk sudah di iyaka. Berarti iyaka. Mulai dari kaf dulu. Berarti kalau kaf berarti harfun dalun alal mukhatabi. Kalau kuma berarti mukhatabaini. Itu sudah bisa. Kalau kum berarti mukhatabina. Kalau ki apa? Kalau ki berarti tamarbut bukan tak. Berarti mukhatabati. Kalau di bawah mukhatabataini. Ya kan? Nah. Terus
Ah, Amri apa? Ya. Nah, selesai semua orang kedua. Masuk ke orang ketiga sudah kok. Pertama. Yang mutakalim berarti iya ya. Harfun dalun alal orang pertama mutakalim. Kalau na berarti harfun dalun alal mutakalim wa ma'ahu ghairuhu awil mu'azzimi nafsahu. Sudah. Jelas kan? Aman?